Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah Fitrayarsa, NIM 0604032077. Saya perwakilan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Erja Wahyu Izati, NIM 060403230065. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Syamsiah, NIM 060403230083. Latar belakang. Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi kepada hakikat pendidikan itu sendiri, yang meliputi pertama, tujuan dan fungsi hidup manusia bukan kebetulan atau sia-sia, sehingga mereka harus mengabdi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, yaitu mengabdi kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, rumusan tujuan harus berjalan sesuai apa yang diinginkan, dapat memperhatikan sifat-sifat dasar yang akan membentuk kepribadian. Yang ketiga, tujuan pendidikan sesuai dengan tuntunan masyarakat yang tidak hilang dari nilai lokal yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjaga keselamatan dan peradaban manusia. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam tidak semata-mata untuk mementingkan urusan dunia, tetapi seimbang adanya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata mendidik yang artinya memelihara, memberi latihan, mengajar, memberi petunjuk, dan memimpin. Ditegaskan bahwa pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam bisnis. Orang menjadi dewasa melalui upaya proses tindakan serta metode pengajaran dan pelatihan pendidikan. Menurut Al-Tami Al-Syaibani, pendidikan Islam merupakan suatu proses perubahan diri dalam perilaku dengan masyarakat sekitar melalui proses pengajaran sebagai suatu kegiatan. Menurut Quraisy Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menuntun manusia secara individu atau kelompok sehingga dapat mengetahui fungsinya untuk menjadi khalifah untuk membangun dunia ini yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam tidak lepas dari prinsip-prinsip. Menyajikan setidaknya 5 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip integrasi, yang kedua, prinsip keseimbangan, yang ketiga, prinsip kesetaraan, yang keempat, prinsip kesinambungan, dan yang kelima adalah prinsip kepentingan dan prioritas. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dilihat dari prosesnya, pendidikan akan berkesinambungan sepanjang prosesnya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hakikat keberadaannya adalah manusia, organisme yang perkembangan seseorang hanya dipengaruhi oleh sifat nativisme. Dalam perspektif Islam, Allah menciptakan alam untuk kehidupan manusia dalam rangka menjadi khalifah di muka bumi. Allah menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan manusia dan demi kemudahan semua manusia untuk menjalankan peran yang besar khilafah fil ard. Allah telah mengistimewakan manusia dari makhluk yang telah ada, serta tidak bisa dipungkiri dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan pengabdian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran manusia menjadi khalifah di muka bumi adalah pemimpin di alam semesta. Tujuan manusia adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan untuk menyembah Allah, menjalankan perintahnya, serta yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagai para ahli telah merumuskan tujuan pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 2, yakni yang pertama memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang, dan yang kedua membentuk umat Islam yang saling tolong menolong dengan sesama manusia. Ciri-ciri manusia ideal dalam Islam.
Manusia ideal adalah mereka yang mengaku keberadaan Allah sebagai pencipta dan mengabdikan diri sebagai hambanya. Ini melibatkan mengikuti ajaran agama dengan penuh keikhlasan, mengamalkan nilai-nilai moral, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan. 1. Takwa, yaitu kesadaran dan ketakwaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. 2. Adil dan keadilan, menegakkan keadilan dalam hubungan dengan sesama manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama. Yang ketiga, ikhlas, melakukan segala amal dengan tulus ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan tujuan akhir pendidikan dalam Islam. Tujuan akhir pendidikan adalah untuk mengembangkan individu yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.